Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, pada pertemuan hari ini insya Allah saya akan meninjau artikel ilmiah atau scientific paper review dalam rangka pelaksanaan UTS Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainur Rahmawati dengan NIM H.2010-395 dengan kelas PGSD sore 6D. Pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan mereview mengenai artikel yang saya ambil, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi, dengan judul artikel implikasi model simulasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi terhadap keaktifan belajar siswa di sekolah dasar. Jurnal itu diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Pendidikan dengan volume 4 nomor 1 pada tahun 2022. Penulis yaitu Erita Rahmaniar dan Andi Prastowo. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini penulis menjelaskan tentang apa sih yang menarik dari penelitian ini. Praktik belajar yang dilaksanakan di sekolah dengan penerapan suatu model dalam pembelajaran menjadi hal yang wajar dilakukan oleh seorang guru dalam mengupayakan tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapaikan. Berbagai model pembelajaran dapat diterapkan kepada peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pada sebelumnya, yang awal mulanya pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka, lalu berganti menjadi model belajar daring atau dalam jaringan yang dilakukan melalui aplikasi pendukung pembelajaran daring seperti WhatsApp Group atau Zoom Meeting, juga Google Meet pada masa pandemi COVID-19. Maka pada pelaksanaan pembelajaran tersebut siswa terdampak. Nah, dengan kondisi tersebut maka dapat mengganggu iklim belajar yang seharusnya diperoleh siswa dalam kondisi normal dan berakibat pada siswa keaktifannya menjadi kurang dalam proses pembelajaran. Lalu, melalui penerapan model simulasi ini dapat memberikan repetisi atau penyembuhan yang menyuguhkan sesuatu yang hampir mirip dengan yang asli. Maka model simulasi merupakan model yang didesain untuk meniru sesuatu yang nyata atau membuat sesuatu yang semisalnya atau contoh ya. Nah, keaktifan belajar tersendiri yaitu suatu kondisi yang dapat dilihat ketika siswa sibuk dalam kegiatan belajarnya. Mengetahui bahwa pendapatnya penurunan keaktifan belajar pada siswa selama pandemi COVID-19 yang mendasari alasan penulis tertarik melakukan riset yang terkait dengan keaktifan siswa pada pembelajaran. Nah, dalam upaya mengungkapkan implikasi model simulasi terhadap keaktifan siswa, dilakukan penelitian di sebuah sekolah dasar yang melakukan tatap muka. Nah, sehingga diperlukan melakukan riset terhadap implikasi dari model simulasi berbasis TIK yang akan ditetapkan pada siswa sekolah dasar di kelas 5. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Penulis melakukan penelitian yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan penggunaan metode studi kasus. Pengumpulan data itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dua sumber data. Yang pertama ada primer dan yang kedua sekunder. Untuk primernya ini, penulis menggunakan satu informan guru kelas 5. Lalu untuk sekunder dia itu
melalui jurnal atau artikel yang relevan atau yang dibutuhkan. Lalu subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 5 di SDN 1 Nirwana yang berjumlah 23 siswa. Lalu hasil yang diperoleh dari penelitian penulis terkait keaktifan siswa, berdasarkan hasil pengamatan penulis, fakta bahwa model simulasi yang dimainkan oleh peserta didik itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dengan adanya model simulasi, maka di dalam kelas pun akan dapat menyajikan dari sesuatu yang nyata di dunia ini dengan sederhana. Yang kedua, siswa mendapatkan pengalaman terkait simulation experience. Lalu siswa yang dapat mengasah skill yang sulit dilakukan di kehidupan nyata. Selain itu, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna. Siswa dapat dilatih untuk biasa menghadapi keadaan nyata yang ada. Adapun kekurangannya yaitu apabila pengelolaannya itu tidak baik atau kurang baik selama proses simulasi dijalankan, akan menimbulkan perspektif bahwa kegiatan hanya dilakukan sebagai hiburan saja dan mengabaikan tujuan dari pembelajaran yang diinginkan. Lalu yang kedua, pada keaktifan siswa, hasil dari keaktifan siswa dalam proses belajar dengan menggunakan model simulasi berbasis TIK, pada model ini menerapkan model simulasi dalam pembelajaran yang dapat dilakukan dengan berbasis TIK melalui pemanfaatan video simulasi sebagai media dan melakukan model pembelajaran simulasi secara langsung pada proses pembelajaran. Tentu memiliki kelebihan yaitu keikutsertaan siswa menjalankan tugas yang diberikan. Lalu yang kedua, aktif bertanya pada guru pada guru atau pada teman. Yang ketiga, ikut melaksanakan diskusi. Yang keempat, memecahkan masalah yang diberikan terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, menemukan informasi dalam pemecahan masalah. Berdasarkan indikator tersebut terlihat bahwa proses siswa yang mencari informasi terkait dengan topik yang telah dibagi oleh guru, siswa aktif mencari materi yang sesuai dengan topik melalui buku maupun internet ataupun YouTube. Jadi jika yang pertama itu siswa itu melakukan bermain peran, simulasi bermain peran agar siswa aktif, namun tentu memiliki kekurangannya. Kekurangannya itu yaitu tujuannya siswa menganggap sebagai main-main saja. Lalu jika pada berbasis TIK ini, siswa lebih terpacu karena dia itu memiliki media yang disalurkan seperti pembentukan kelompok, lalu diberikan topik oleh guru. Setelah itu siswa dapat mengeksplor diri dengan media yang sudah disediakan atau sarana yang sudah disediakan seperti video YouTube atau laptop ataupun komputer dan lain sebagainya. Siswa dapat mengeksplor terkait materi yang telah ditentukan oleh guru, sehingga siswa akan berdiskusi. Nah, selain itu, siswa juga mampu mengevaluasi diri terhadap hasil yang diperoleh setelah belajar. Nah, dapat diketahui bahwa berdasarkan model simulasi yang ditetapkan mampu membuat siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga serangkaian proses yang mereka lakukan itu dari tahap ke tahap, kegiatan yang sesuai dengan petunjuk guru pun akan memberikan nilai, dan pada akhirnya itu guru pun akan memberikan penilaian yang sama dengan peneliti, yakni mengatakan bahwa model simulasi yang dilakukan dengan TIK sebagai media informasi bagi anak dapat memberikan hasil yang terlihat pada keaktifan siswa selama melaksanakan tugas simulasi bermain peran yang diberikan. Jadi siswa lebih antusias untuk menanggapi simulasi tersebut. Baik, kesimpulan dari artikel ini, kelebihan pada artikel ini yaitu penelitian menggunakan model pembelajaran berbasis TIK terhadap keaktifan siswa ini belum ada yang meneliti sehingga
Melalui model simulasi ini menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran siswa di sekolah dasar dalam upaya peningkatan keaktifan siswa maupun hasil belajar siswa. Namun pada artikel ini pembahasan mengenai hasil tidak dijelaskan secara terperinci, seperti kurangnya teori-teori yang dilampirkan, seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi atau review materi dari saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.